Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rahmawati dari kelas IE 21C1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasangan idaman dan mengapa saya memilih beliau sebagai suri tauladan saya mengenai pasangan idaman. Kali ini saya akan membahas pasangan idaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya akan memaparkan apa itu definisi menikah. Menikah adalah sunnah Rasulullah SAW yang memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Dalam Islam, menikah bukan hanya sekedar memenuhi hasrat biologis, tetapi juga merupakan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam memilih pasangan, seorang Muslim harus memperhatikan kriteria-kriteria yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satu pasangan idaman yang dapat kita jadikan teladan yaitu Nabi Muhammad SAW. Rumah tangga paling ideal adalah rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah suami terbaik bagi istri-istrinya dan ayah terbaik bagi anak-anaknya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang terbaik di antara kamu, termasuk keluargaku." Istri-istri beliau adalah istri-istri terbaik dan anak-anak beliau adalah anak-anak terbaik. Kita semua, terkhusus bagi umat Islam, mengakui keesaan Allah serta bersaksi Nabi Muhammad adalah utusannya untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar. Figur Rasulullah tidak bisa dipisahkan dengan suri tauladan yang baik. Rasulullah SAW pun mengenalkan Islam tidak serta-merta melalui jalur kekerasan, melainkan kelembutan kesabaran. Banyak sikap yang bisa kita petik dari perlakuan Nabi, termasuk bagaimana kita selaku umatnya memetik contoh yang baik terutama masalah rumah tangga yang tentram. Selanjutnya ada beberapa sikap-sikap yang dapat diteladani dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, menghibur istri yang sedang sedih. Seperti dilansir dari NU Online, Nabi Muhammad SAW adalah sosok suami yang tahu apa yang mesti dilakukan saat istrinya bersedih. Beliau adalah selalu mendengarkan curhatan istrinya, menghibur jika istrinya tersakiti, menghapus air matanya, dan menggantinya dengan senyuman. Selanjutnya, tidak pernah membebani istrinya. Sosok Nabi Muhammad sebagai suami selalu mengerjakan pekerjaannya sendiri. Ia membebani istrinya. Ia tidak pernah membebani istrinya jika pekerjaan itu bisa dilakukannya sendiri. Contohnya ketika Rasul menjahit bajunya yang sobek serta membantu istrinya untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Yang ketiga adalah sosok yang romantis. Nabi juga bukan hanya orang yang pengertian, ia pun termasuk sosok romantis agar menjaga cintanya tetap bersemi dalam hati. Sikap romantis itu ditunjukkan Nabi kepada istrinya, bahkan saat ia menjadi Nabi dan Rasul, tidak menghalangi perbuatannya untuk berlaku romantis. Selanjutnya, melibatkan istri dalam kondisi penting. Ketika tengah mengalami fase genting pun, Rasulullah kerap curhat kepada istrinya, serta bercerita semata-mata mendapatkan solusi. Salah satu istri Nabi yaitu Ummu Salamah, yang memang terkenal kecerdasannya kerap menjadi teman berbincangnya. Salah satu momen penting keduanya ketika Rasulullah menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian itu bagi kalangan sahabat dinilai merugikan umat Islam. Alasannya karena umat Islam hendak menjalankan umroh, namun diperbolehkan tahun depan setelah Nabi menandatangani perjanjian itu. Kemudian mengajak sahabat mencukur rambut sebelum kembali ke Madinah dalam rangka bertahalul atau telah bebas dari larangan ibadah umroh. Para sahabat pun tidak mendengarkan ajakan Rasulullah dan membuat Nabi Muhammad kesal, lalu menceritakannya kepada Ummu Salamah. Setelah bercerita kekesalannya, Nabi kemudian keluar dari tenda, tidak berbicara kepada siapapun, kemudian menyembelih unta dan mencukur rambutnya sesuai usulan Ummu Salamah. Tidak berselang lama, sahabat yang lain ikut melaksanakan apa yang Rasulullah kerjakan. Dan terakhir, tidak memukul dan menyakiti istri. Suatu ketika, Sayyidah Aisyah
pernah berbicara dengan nada tinggi kepada Nabi Muhammad. Ayahnya, Abu Bakar, kebetulan sedang di rumah Nabi. Mendengar hal tersebut, Abu Bakar tidak terima Nabi Muhammad diperlakukan seperti itu dan berusaha memukul Aisyah. Tetapi Rasulullah mencegahnya dan tidak ingin istrinya tersakiti meskipun oleh orang tua kandungnya sendiri ataupun oleh Nabi. Sekian dan terima kasih. Ternyata perlakuan Nabi kepada istrinya pun bisa menjadi renungan dan contoh baik untuk ditiru. Semoga kita semua bisa diberi kekuatan untuk tetap berlaku adil dan selalu menghormati pasangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.